Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau naik sekitar 0,07%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.700-an, Ethereum 1.697, BNB 293, XRP 0,38, Cardano 0,53, Solana 43, dan Dogecoin ada di tanggal 10 dengan harga 0,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunannya nggak terlalu signifikan ya, rata-rata hanya 0,sekian%, yang naik ya lumayan, ada yang sampai 6%. Top performernya itu adalah XRP dengan kenaikan 6,51% ke 0,38 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa yang perlu kita pantau. Namun sebelumnya untuk hari ini saja, hari Minggu ini, kita juga sebenarnya kedatangan hari yang sangat menarik. Kenapa? Karena hari ini kita bakalan ngelihat closing weekly candle, oke, sekaligus closing monthly candle untuk Juli. Jadi bisa jadi untuk hari ini kita bakalan melihat pergerakan yang cukup volatil menjelang gitu ya. Biasanya menjelang closing daily candle itu biasa bakalan ada volatilitas, ditambah lagi hari ini adalah closing monthly candle. Kita bakalan lihat gitu ya apa yang terjadi nanti ketika closing, baru besok kita bakalan bahas secara price action apa yang sedang terjadi, apakah pada akhirnya kita melihat Bitcoin mampu untuk reclaim area 200 week moving average-nya atau lagi-lagi kita akan mendapatkan rejection dari sana. Mungkin itu bisa kita jawab baru besok gitu ya. Nah, untuk event ekonomi pentingnya sendiri menurut saya baru akan ada nanti di hari Jumat guys. Oke. Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 kita akan melihat salah satu data ekonomi yang cukup penting juga, dan ini tentunya juga ada sangkut pautnya juga nanti dengan kebijakan moneternya dari The Fed. Ini adalah salah satu data yang mereka pakai untuk menentukan gitu, yaitu adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Yang di forecast itu masih sama di sekitaran 3,6%. Data sebelumnya juga adalah 3,6%. Ini adalah data yang selalu diagung-agungkan oleh kakek Powell gitu. Yang mereka jadikan tameng dan mengatakan ekonomi di Amerika itu belum masuk ke resesi. Kenapa? Lihat aja labor marketnya, masih kuat banget. Unemployment rate-nya 3,6%. Ini adalah yang terbaik dalam berapa puluh tahun terakhir dan lain sebagainya. Pokoknya setiap ditanya apakah ada resesi dan lain sebagainya, jawabannya selalu ini guys. Dia selalu melihat dari segi labor marketnya masih kuat kok, aman kok ini. Gitu ya. Jadi ini kita bakalan lihat gitu ya. Kalau misalnya ada terjadi peningkatan, data actualnya berarti nggak 3,6 lagi, tapi udah meningkat misalnya 3,8 atau 3,9, ya itu akan tentunya memicu concern ya di kalangan investor bahwa apakah sekarang The Fed bakalan bisa jadikan unemployment rate ini sebagai tameng lagi untuk mengatakan bahwa ekonomi di AS fine-fine saja kok gitu kan. Nah, itu yang bakalan kita lihat nanti di hari Jumat. Mungkin saya juga akan adakan sekaligus live streaming kalau misalnya kalian mau. Ya, tapi itu masih lama ya, 5 hari lagi dari sekarang. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua ini ada sebuah data menarik ya, dan ini dibuat sendiri oleh si Willy Woo. Dan dia mengatakan ini adalah Bitcoin Bear Market Accumulation Visualize. Dan ini adalah satu indikator yang secara historis juga terlihat cukup akurat ya guys, untuk menilai area-area mana aja sih yang sudah sangat baik untuk kita start akumulasi gitu ya. Ini dia buat dari awal pertama si Bitcoin, nggak awal pertama sih, dari start mulai 2010 sampai sekarang. Setiap kali kalau kita melihat ada peningkatan dari indikator yang dia buat ini, menurut dia itu adalah fase akumulasi, gitu ya. Dan saat-saat terbaik untuk start akumulasi adalah di pertengahan ketika dia naik di sini, guys. Kalau kalian lihat di 2012, kita udah start naik di sini, oke? Ini adalah saat-saat terbaik kalian untuk start akumulasi karena ini udah di bottom bear marketnya pada saat itu. Di sini juga sama, kita melihat ada peningkatan yang secara eksponensial terjadi, dan di pertengahannya itu adalah saat-saat terbaik kalian untuk melakukan akumulasi, karena itu adalah bottom bear market pada saat itu juga. Di sini juga sama.
di tahun 2017, 2018. Dan kita melihat juga hal yang sama terjadi, di mana indikator dia menunjukkan sudah ada peningkatan secara eksponensial, dan di pertengahan peningkatan tersebut itu adalah saat-saat baik untuk start akumulasi. Nah, guess what? Kali ini kita juga melihat hal yang sama terjadi. Oke, kita juga melihat sudah ada peningkatan lagi dari segi indikatornya Bitcoin accumulation ini. Dan ya, kalau misalnya kita bicara soal historis, harusnya ini juga sudah merupakan saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi, guys. Oke, sekali lagi, start melakukan akumulasi, bukan all in, gitu ya. Saya selalu sampaikan, guys, kalau misalnya kalian pengen masuk, kalau misalnya kalian sudah merasa kalian akan mampu nge-hold sampai berapa tahun ke depan, kalian mau all in, ya terserah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa mental kalian masih pas-pasan gitu, ya cara yang lebih baik menurut saya adalah dengan dollar cost averaging. Jadi kalaupun misalnya nanti harganya drop lagi, kalian berpikirannya harusnya mindsetnya seperti ini. Ketika drop lagi harganya, yaitu saya anggap sebagai diskon lagi. Toh saya kemarin tidak all in, saya cicil gitu. Jadi harganya turun, saya tinggal beli lagi, turun saya beli lagi, turun saya beli lagi. Oke, sampai saya mendapatkan harga rata-rata yang terbaik. Oke, jadi ya itu adalah sekilas info saja gitu ya. Dan ini adalah data yang menurut saya cukup menarik ya dari Willy Woo. Nah, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi salah satu partner kita di channel kita, yaitu adalah Bybit. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan reward hingga 4 ribuan dolar, kalian bisa mendaftar di Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena di Bybit kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang kalian mau lah, apapun gitu ya. Kalian mau beli NFT bisa, kalian mau copy trading bisa, kalian mau staking fleksibel bisa, mau trading di futures bisa, spot bisa, semuanya sudah disediakan di Bybit. Selain itu, kalau kalian merupakan seorang trader, saya sering sampaikan bahwa Bybit memiliki salah satu chart yang stabil banget. Oke, jadi kalian tidak terlalu khawatir gitu ya ketika kalian trading future, dan jarang-jarang ada pergerakan chart yang mencurigakan, yang biasanya dikategorikan sebagai liquid hunter gitu ya, jarang-jarang. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat signifikan ketika kalian harus memilih exchange untuk trading future. Oke, selain itu juga kalian ditawarkan untuk bisa staking di sini dengan cara yang fleksibel. Jadi istilahnya kayak nabung aja di Bybit, tapi kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang ditawarkan seperti APY yang cukup tinggi, yang fleksibel. Di sini kalian bisa lihat stablecoin saja sampai 2,15%, USDC bisa sampai 5,5%. Oke. Dan kalau misalnya kalian mempunyai beberapa token di sini, ada exclusive offernya juga. Kalau misalnya kalian punya token kunci, kalian bisa staking fleksibel dengan APY 55%. Bayangin guys. Oke? Fleksibel tapi bisa 55%. Jadi ini adalah beberapa penawaran menurut saya menarik banget dari Bybit. So, kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian klik link yang ada kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, tentunya untuk hari ini kita melihat kita sudah di hari Minggu. Kita bakalan melihat keputusan market nanti malam seperti apa. Apakah kita akan kembali mendapatkan rejection seperti yang terjadi di minggu lalu seperti ini, ataukah pada akhirnya kita akan mampu reclaim area 200 week moving average setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu berturut-turut, atau kurang lebih 1,5 bulan kita berada di bawah 200 week moving average. Sekali lagi, kalau ternyata kita mampu melihat weekly chart closing di atas 200 week moving average, itu menurut saya adalah pertanda yang baik, dan itu bisa memicu gitu ya confidence di kalangan investor untuk start kembali masuk dan bisa mendorong Bitcoin untuk sedikit lebih tinggi harganya. Walaupun secara overall saya masih beropini bahwa yang terjadi sekarang ini hanya sekedar relief rally gitu ya. Itu adalah opini saya pribadi. Kalau kalian merasa kita sudah akan reversal, ya saya tidak menyalahkan kalian gitu ya. Segala skenario bisa saja terjadi. Kalau ternyata saya dibuktikan salah, misalnya kita mendapati ada breakout dari beberapa area major resistance, kemudian kita mampu consolidate di area-area yang sudah menurut saya cukup membuktikan bahwa kita bisa jadi sudah reversal dari bear market di sini, ya maka saya akan flip gitu dan mungkin akan start masuk lagi. Tapi saya kan tidak, saya sudah sampaikan guys, saya adalah seorang dollar cost yang menerapkan dollar cost averaging, seorang yang menerapkan dollar cost averaging. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu peduli ya kalau misalnya kita bakalan bottom di sini, atau kita mempunyai drop satu lagi, atau bahkan kita drop lagi ke sampai di bawah 10.000. Yang pada intinya saya lakukan adalah saya sudah melakukan dollar cost averaging. Ya, cuman opini saya pribadi saja bahwa kemungkinan yang terjadi di sini hanya sebuah relief rally, dan bisa jadi kita akan drop lagi lebih jauh menuju ke next level yang harusnya berada kurang lebih di 12.000, 13.000 gitu ya. Nah, di monthly chart sendiri kita bisa melihat bahwa sekarang
bull sedang mencoba untuk mendorong gitu ya. Setelah kita udah 2 bulan sebenarnya guys mencoba untuk closing di bawah area all time high cycle sebelumnya. Oke, ini adalah area cycle sebelumnya dan kita sudah 2 bulan berturut-turut mencoba untuk breakdown di area tersebut. Tapi so far belum berhasil, dan dengan adanya closing candle monthly seperti ini, saya rasa itu juga bisa memicu gitu ya, sebuah pergerakan lagi yang mendorong Bitcoin mungkin bisa nyampe ke sekitaran area yang kita sebutkan sebagai major resistance di sini, 28.000 sampai 30.000. Kalau kita mengacu di pergerakan cycle sebelumnya, maka bisa jadi kita sekarang berada di sekitaran area di sini nih guys. Kayak bisa jadi kita mempunyai satu lagi drop sebelum pada akhirnya kita building lagi momentum untuk cycle berikutnya. Oke. Atau saya mungkin kita bakalan ngelihat hal seperti ini terjadi nih guys, yang ini. Kita sekarang mungkin berada di sini. Dimana kita baru breakdown dari sebuah area. Ini saya hapus dulu guys biar lebih jelas. Oke. Menurut pandangan saya kita kurang lebih sekitaran sini ya guys. Kita baru saja breakdown dan closing di bawah salah satu area key level gitu ya. Nah, ini adalah bulan lalu, candle bulan lalu yang ini. Candle bulan ini tuh yang ini. Nah, menurut saya kita masih mempunyai sedikit dorongan lagi ke atas seperti yang terjadi di sini sebelum pada akhirnya mungkin kita bisa mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Oke. Dan itu yang menurut saya juga bisa terjadi nanti. Oke, kita bisa jadi mendapatkan push lagi sedikit ke atas baru nanti kita mendapatkan down movement lagi ke bawah. Oke. Tapi kalau misalnya nih di monthly chart kita sampai mampu reclaim di atas area key level di sini, oke. Ini adalah hal yang sangat masif tentunya. Dan itu bakalan kita evaluasi lagi apa yang sedang terjadi gitu ya. Lalu apakah ini berarti kita sudah tidak berada di bear market dan kita sudah membentuk cycle berikutnya ke atas, kita baru bisa evaluasi ketika nanti sudah terjadi. Oke. Jadi itu dari time frame yang besar. Nah, sekarang kita zoom in ke time frame yang kecil ya, di 1 hour chart atau 1 hour chart aja deh ya. Nah, di 1 hour chart kita bisa melihat bahwa kemarin kita mendapatkan adanya indikasi sebenarnya semacam fake out ya guys, dimana kita mendapatkan ada dorongan ke atas, kemudian kita tiba-tiba dibanting lagi ke bawah. Namun kalian perlu keep in mind bahwa sekarang kita berada di weekend ya, Sabtu dan Minggu biasanya volume memang tidak terlalu tinggi, terlebih lagi sampai sekarang kita melihat volumenya memang belum ada gitu guys, masih terlihat cukup kecil, walaupun nanti kita akan melihat weekly candle close dan juga monthly candle close. Jadi mungkin saya expect gitu ya, sampai malam nanti kita tidak akan melihat pergerakan yang terlalu signifikan. Dan juga dari segi price action sebenarnya kalau kita mendapatkan semacam fake out seperti ini itu tidak terlihat terlalu baik gitu ya. Dan saya bisa jadi expect kalau misalnya ternyata kita melihat ada semacam bearish continuation movement di sekitaran sini, atau bearish continuation pattern, seperti yang terjadi di sini misalnya. Nah, ini adalah berarti kita bakalan mendapatkan koreksi terlebih dahulu gitu ya, sebelum kalau misalnya kita mendapatkan koreksinya dalam bentuk corrective move seperti ini yang kita cari, dan itu bisa jadi berarti kita akan push lagi ke leg berikutnya ke atas di minggu depan. Tapi kalau ternyata kita mendapatkan sell off-nya dalam bentuk yang cukup impulsif seperti ini, itu adalah pertanda yang tidak terlalu baik guys. Oke, ini udah pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya juga. Jadi kalau misalnya kita mau koreksi gitu ya, koreksinya bisa nyampe mana? Nah, kita coba cek dari segi Fibonacci misalnya. Ada area 0,382, 0,5, dan 0,618. Saya sih lebih prefer gitu ya, dengan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini, saya lebih prefer dia nyampenya hanya sekitar 0,382 atau sekitar 0,5 saja. Oke. Dan saya pengen penurunannya ini dalam bentuk corrective move juga. Bukan dalam bentuk yang sangat impulsif gitu ya, dorongannya terlalu kuat. Dan kalau ini yang terjadi, saya akan sedikit lebih skeptis dan menganggap bahwa kemungkinan besar kita nggak bakalan lagi melihat ada leg berikutnya ke atas, dan kita bakalan at least nge-retest dulu ke area trendline di sini. Sebelum kalau misalnya kita mampu rebound lagi dari sini, itu baru ada peluang lagi bahwa kita akan membentuk higher high baru. Tapi kalau kita break di bawah trendline besar ini, oke. Kalau misalnya kita zoom out ke 4 hour chart, kalau misalnya kita break out ya dari ascending channel di sini, maka itu adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan lower low berikutnya untuk datang. Gitu ya. Jadi saya rasa itu sih cukup jelas ya guys, penjelasannya dari saya. Outlooknya sementara bagi saya adalah dengan ada efek out seperti ini, dan kemudian kalau misalnya diikuti sebuah bearish continuation pattern, maka ini berarti kita akan kembali at least mendapatkan satu lagi low low gitu ya, untuk membuat 2 wave correction atau bahkan bisa jadi 3 wave sebelum kita nyampe ke sekitaran area 0,382, 0,5, dan dari sana kita baru
melihat lagi apakah kita akan mendapatkan bounce dari sana. Kalau itu yang terjadi, maka itu bisa jadi peluang untuk kita ikutan masuk juga. Atau saya pribadi mungkin akan short term long. Gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.